Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Sobat SMP Muhammadiyah Merauke yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beragama Islam, ada yang namanya hablum minallah dan ada yang namanya hablum minanas. Hablum minallah itu sudah sangat wajar atau seharusnya lah seorang muslim melakukannya. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Allah juga pencipta kita. Ya Allah firmankan di dalam ayat Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tusuha, tidak bisa kalian menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi sewajarnya sebagai seorang hamba kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka problemnya sekarang ada di hablum minanas, hubungan kita kepada sesama manusia. Kadang orang susah ya untuk melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Kenapa demikian? Ya karena manusia itu kadang-kadang nafsi-nafsi yang ngurusin dirinya masing-masing. Nggak mau ngurusin orang lain, susah bantu orang lain, ya hidupnya lebih ke nafsi-nafsi, atau mungkin juga karena manusia mungkin tidak punya kontribusi untuk dirinya, maka berbuat baik kepada sesama manusia itu kadang-kadang agak susah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menyarankan, sangat mengajak kita untuk bersatu, untuk saling menguatkan, untuk saling ayo kita bantu sesama kita. Sebagaimana dalil yang begitu banyak yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Islam juga mengajarkan, dalam satu dalil dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi tidak hanya ikatan persaudaraan ya, hubungan ayah ibu atau hubungan kekerabatan, tidak, tapi hubungan keimanan juga diikat dalam Islam ini. Kemudian juga dikatakan dalam satu hadis, al-muslimu lil muslimi kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu seakan-akan satu bangunan. Jadi kita seakan-akan satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita seperti halnya batu bata ya, yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang sangat disarankan dalam syariat Islam. Mari kita perkuat hubungan kita kepada sesama muslim, jangan sampai kita berpecah belah. Juga ada ayatnya yang lain dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, marilah saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan juga ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam keburukan atau di dalam dosa dan juga di dalam permusuhan. Atau mungkin kita sering dengar ayat yang paling hafal mungkin kita ya, wal asr ya, tentang demi masa. Ya dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Ya syaratnya kita tidak rugi adalah harus beriman. Wa amilus shalihat, dan juga harus beramal saleh. Dan tidak hanya dua itu, harus ada satu lagi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kita harus berbaur dengan sesama manusia dengan saling mewasiatkan di dalam kebaikan dan juga di dalam kesabaran. Sobat SMP Muhammadiyah yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah sangat ngajak kita, ayo kita saling membantu sesama manusia. Dan pahala yang akan kita dapatkan dari berbuat baik kepada sesama manusia pun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan levelnya pahala yang kita berbuat baik kepada sesama manusia adalah levelnya akan mengalir terus sampai dengan hari kiamat. Tidak ada pahala yang ngalir sampai dengan hari kiamat ya, yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya bacaan Quran tidak ada yang sampai hari kiamat. Ya salat tidak ada tuh yang pahalanya ngalir terus sampai hari kiamat, tidak ada. Tapi yang ada adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Disebutkan dalam satu hadis ya, idza mata ibnu Adam, kalau seseorang anak Adam itu meninggal, in qata amaluhu, amalnya tidak akan bisa nambah. Jadi orang ketika sudah meninggal amalnya nggak akan nambah ya. Illa min salat, kemudian 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah ya, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ngalirnya sampai hari kiamat. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ngajarin orang. Ini ilmu tentang ini ilmu tentang ini. Ya, pahalanya sampai kapan? Pahalanya sampai juga hari
kiamat. Ya, wa waladun sholih yad'u lahu, anak yang soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Itu juga dengan ada hubungannya adalah sesama manusia. Kemudian juga dikatakan dalam satu hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyin qusa min ujurihim syai'un. Yang artinya adalah barang siapa memulai suatu amal kebaikan, falahu hasanah, maka dia akan dapat pahala daripada kebaikan yang dia kerjakan, ya. Wa man amila biha min ba'di, dan juga dapat pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya. Jadi kita tidak perlu ngajak, ya. Jadi levelnya kita nampakkan keislaman kita nampakkan kebaikan kita, ada orang terinspirasi ya atas kebaikan yang kita kerjakan, dia ngikuti apa yang kita kerjakan, kita dapat pahala daripada orang tersebut juga. Maka halnya dengan orang yang ngajak kebaikan. Maka dikatakan dalam hadis, man da'a ila huda falahu ajru fa'ilhi. Siapa yang ngajak kepada kebaikan, maka pahalanya juga akan diberikan kepada orang tersebut yang ngajak, ya, tanpa mengurangi daripada pahala orang tersebut, ya. Artinya apa? Pahalanya sangat besar. Kita akan bisa dapat pahala yang sangat besar ya ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi harus kita hati-hati juga, ya. Ketika berbuat baik kepada sesama manusia pahalanya sangat mengalir. Begitupun juga dengan berbuat buruk kepada sesama manusia, ngajak buruk kepada manusia yang lainnya juga. Maka harus hati-hati sekali, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah suatu kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa itu orang yang bangkrut? Ya, maka para sahabat mengatakan, orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya anak itu adalah orang yang bangkrut. Maka Rasulullah berkata, tidak demikian. Orang yang bangkrut adalah orang yang dia bawa sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tapi ternyata dia mencaci maki orang lain. Dia menggibahi orang lain. Dia mengambil harta orang lain. Dia memukul orang lain. Maka apa yang terjadi pada hari kiamat? Akan diambil pahalanya tadi, ya, akan diberikan kepada orang yang dia zolimi tadi. Dan levelnya sampai kalau misalkan dia tidak punya pahala lagi, pahalanya sudah habis dikasih kepada orang yang dia zolimi tadi. Maka apa yang terjadi? Dosa orang yang dia zolimi tadi akan diberikan kepada orang yang zolim tadi. Ya, nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Betapa ruginya dia. Ya sudah senang-senang, kayaknya ini saya mau masuk surga ini. Ya, karena dia bawa pahala yang begitu banyak, ternyata dia berbuat buruk kepada sesama manusia. Kemudian yang satu hal lagi adalah yang harus kita hati-hati adalah tentang dosa, ya. Karena sejatinya dosa itu adalah al-ismu mahaka fi qalbika wa qarihta ayatali alaihin nas, ya. Standarnya dosa, ya, itu adalah mahaka fi qalbik. Kalau kita mengerjakan hati kita tidak tenang, ya, wa qarihta ayatali alaihin nas, dan kamu membenci kamu dilihat oleh orang lain, ya, melakukan suatu kemaksiatan. Itu standar dosa. Tapi ada modelannya orang yang bangga dengan dosanya, ya, atau menceritakan dosanya. Maka ini masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul pernah bertanya kepada para sahabat tentang mujahirin, ya. Maka para sahabat nggak tahu apa itu mujahirin. Maka Rasul berkata, mujahirin itu adalah orang yang malam harinya mengerjakan suatu maksiat, kemudian Allah tutup aibnya. Tiba-tiba pagi hari dia berkata, semalam saya melakukan dosa ini dan ini. Itu keterlaluan sekali. Kenapa? Sejatinya orang itu mengerjakan dosa, disembunyi-sembunyikan, ya. Kita ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menampakkan daripada dosanya. Maka dosa orang ini, ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya, ya, ketika kita melakukan kebaikan, sebetulnya di situ ada pahala dan di situ ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mujahirin ini tadi tidak akan dapat ampunan seperti itu. Tapi kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan poin terakhir yang harus kita hati-hati adalah ketika kita ngajak orang lain, ya, untuk berbuat dosa atau menampakkan tadi dosa kita. Maka apa yang terjadi? Dosa orang yang ngikutin kita, dosa orang yang kita ajak melakukan maksiat juga akan diberikan kepada kita. Maka kita ketahui bersama bahwasanya dosa pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil, itu dosa itu pembunuhan, ya, ketika ada orang melakukan pembunuhan juga dosanya akan diberikan kepada Qabil. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sobat SMP Muhammadiyah yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan barisan kita, mari kita tingkatkan keimanan ukhuwah kita dan jauhi daripada perpecahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.